Halo teman-teman YouTube kreator semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, di pagi hari ini kita podcast ya, kita ngobrol-ngobrol di Tawang, tepatnya di Warung Bendo. Tuh di sini ada kuliner sejenis nasi gumbrek. Nasi gumbrek itu seperti apa? Yuk ikuti video kami di channel Desa Wisata Ngororo. Oke teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol bersama pengelola warung Bendo. Oke, ikuti videonya. Nah ini mas, mengenai di warung Bendo itu yang sebelah mana mas? Warung Bendo yang pertama perlu kami sampaikan, Bendo itu yang jelas itu kan nama tempat lah ya, nama tempat atau wilayah. Letaknya pas di perbatasan antara Ngororo dan Langgeran. Jadi kalau ngambil dari Kroliman atau Jalan Baru ya sekitar mungkin kurang lebih 500 meter arah ke Gunung Api Purba seperti itu. Terus untuk yang di warung Bendo ini kan dengar-dengar kan ada nasi gumbrek. Nah, nasi gumbrek itu apa mas? Dan seperti apa nasinya? Bahannya apa saja? Oh, Yang di ya terus terang awal mula berdirinya lah ya, awal mula berdirinya memang kami menonjolkan makanan ciri khas. Ciri khasnya di Desa Ngororo atau di Tawang khususnya sini itu kan ada yang namanya nasi gumbrek ya. Nasi gumbrek itu sebagai menu andalan di warung Bendo, tapi sampai saat ini ketika mau pesan ingin booking lah ya untuk nasi gumbrek itu harus apa istilahnya pesan dulu, jadi nggak datang langsung ada. Kita harus pesan dulu mungkin 1 hari sebelumnya mau ada acara, karena biasanya digunakan untuk acara event-event seperti itu. Nah, gumbrek itu biasanya identik dengan sebuah tradisi lah. Kalau di Tawang sini Ngororo itu kan biasanya acara kenduri atau selamatan ketika kita mendapat rezeki atau sapi manak lah ya, sapi beranak. Nah, biasanya kita mengadakan yang namanya kenduri, makanannya itu sego gumbrek. Itu ya bahannya sama sebenarnya, nasi ya, nasi buat macam tumpeng kecil, tapi nanti apa istilahnya di situ lauknya lah ya, lauknya dari makanan Jawa tradisi ya, misalnya ono greh pete, terus ono jangan kluwi, ono jangan kulit tinjo seperti itu. Yang jelas mungkin banyak yang lebih penasaran lah ya, bisa datang langsung ke warung Bendo, syukur bisa berpesan ya. Tapi selama ini banyak yang pesan ke warung Bendo, terutama dari teman-teman dari UGM lah. Dari UGM ketika ada acara biasa pesan ke sini, termasuk ketika acara di luar di Ngalang dan sebagainya, biasanya yang dari luar kota itu pesan nasi gumbrek atau makanan ciri khas Ngororo atau warung Bendo. Nah teman-teman, semuanya di Mas Kaswan ini menjelaskan tentang nasi gumbrek. Nasi gumbrek itu nasi kenduri, untuk yang biasanya itu untuk di keperluan kalau ada sapi yang melahirkan, itu namanya nasi gumbrek. Kalau secara umumnya nasi kenduri ya mas ya. Iya. Nah oke, silakan teman-teman datang ke lokasi ini untuk menikmati nasi gumbreknya. Nanti bisa pesen sama Mas Kaswanto sebagai pengelola warung Bendo. Untuk pesanan itu setiap hari enggak mas? Di setiap hari, cuma warung Bendo ini hari Jumat, khusus hari Jumat tutup ya, antara Sabtu sampai hari Kamis kami buka lah ya, dan ada yang jaga di sini seperti itu. Nah,
Satu lagi selain nasi gumbrek lah ya, ada menu andalan juga khususnya minum. Di sini ada yang namanya jaserehe, minuman khas rempah mungkin yang ada baru di Tawang atau Warung Bendo ini ya. Jaserehe itu adalah minuman khas rempah-rempah yang kami produksi, apa istilahnya, diracik sendiri lah ya dari teman-teman Warung Bendo sini ya. Itu mungkin apa istilahnya, salah satu bahannya lah ya, menggunakan serai hitam seperti itu. Jadi jaserehe, jahe, serai dan rempah-rempah seperti itu. Cara apa, tidak mengandung kimia ya Mas ya? Tidak ya, cocok sekali apalagi sekarang ini kan musim dingin lah ya, musim dingin. Banyak yang pesan sambil apa istilahnya nongkrong di sini, mungkin sambil ngobrol ketemu teman, biasa foto-foto gitu seperti ya Mas itu ya. Untuk bukanya Warung Bendo ini buka pagi sekitar jam 7 ya, jam 7 udah buka, nanti biasa sampai malam sekitar jam 8, kadang jam 9 seperti itu. Biasanya sini paling ramai lah ya, paling ramai ketika tanggal merah, hari libur atau hari Minggu, biasanya ramai di sini seperti itu. Karena ini kan Ngoro-Oro, sebenarnya Ngoro itu kan merupakan desa penyangga wisata lah ya, pintu gerbang masuknya Gunung Kidul bisa dibilang seperti itu, terutama untuk Gunung Api Purba. Jadi ya sebenarnya sangat berpotensi lah di sini dan bagus. Kita bisa melihat pemandangannya itu ada lembah Menara dan hijauan sawah lah ya, bagus sekali pemandangannya kalau di sini seperti itu. Nah, tuh teman-teman yang sudah dijelaskan sama Mas Kaswanto tentang, ya betul ya, Kaswanto ya? Kaswan. Oh Mas Kaswan, maaf. Untuk tentang kuliner tadi sudah dijelaskan sama Mas Kaswan. Terus jadi untuk kuliner di sini di Warung Bendo ini untuk mendukung adanya desa wisata di Ngoro-Oro ya Mas ya? Iya betul. Oke, jadi untuk Warung Bendo ini salah satunya pendukung desa wisata yang ada di Ngoro-Oro. Jadi untuk teman-teman yang mau lewat atau kunjungi desa wisata Ngoro-Oro atau mau ke sini itu silakan, nanti di kolom komentar nanti bisa pesen kuliner nasi gumbrek atau nasi kenduri yang itu jarang ada di warung dimanapun, khususnya untuk makanan Jawa, khususnya di Jogja. Kalau di tempat lain di wilayah teman-teman saya nggak tahu namanya apa, itu namanya sego berkat. Nah, kalau nasionalnya itu nasi kenduri. Untuk mulai buka kapan Mas? Mulai buka warung ini? Warung ini sudah berjalan mungkin awal mula itu sekitar 2019 ya. 2019 kita mulai buka ya. Dan ini dikelola oleh kelompok lah ya, kelompok beberapa anggota ya, sekitar 18 anggota lah ya. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan ya, dan yang jaga pun nanti dibuat jadwal piket lah atau istilahnya giliran, tiap harinya ganti-ganti seperti itu. Jadi siap menerima pesanan setiap saat ya Mas. Dalam kata arti lain di jam kerja atau di jam sibuk tidak libur. Iya, itu bisa pesen teman-teman. Jadi meskipun libur ketika hari Senin atau Selasa, terus pesennya Sabtu atau Minggu, itu bisa. Jadi nanti setelah pesan nanti bisa dinikmati di Warung Bendo ini. Kedepannya Mas, untuk harapan Warung Bendo ini untuk mensupport desa wisata Ngoro-Oro bagaimana Mas? Apa yang perlu dikembangkan lagi? Yang jelas harapan saya lah ya, dan target Warung Bendo ini ya masih terus berbenah, melakukan pengembangan lah ya, karena fasilitasnya kan masih kurang, terutama untuk lahan parkir dan beberapa tempat untuk acara atau event lah ya. Jadi
sebenarnya di sini sering banget digunakan untuk event lah ya, terutama untuk acara-acara misalnya ada rapat-rapat dari dinas misalnya, dinas pariwisata, kebudayaan, termasuk dari beberapa universitas lah seperti itu, biasanya mereka membooking lah ya, termasuk untuk beberapa perusahaan ya, acara reuni dan sebagainya. Sering sebenarnya sih digunakan untuk acara seperti itulah. Jadi monggo silahkan kalau mau ada acara lah ya, acara apa di sini biasa pertemuan ya, bisa di sini kontak langsung, nanti ada di situ di apa istilahnya di lampiran di bawah ya, nanti nomor kontaknya disediakan. Yang jelas kami masih sangat membutuhkan apa istilahnya dukungan dan support dari terutama dari teman-teman kepengurusan atau pamong kalurahan lah ya, desa lah. Harapan saya ya mensupport sekaligus mungkin memberikan beberapa fasilitas penunjang agar apa istilahnya lebih nyaman bagi konsumen ketika mau masuk ke sini seperti itu, supaya juga nanti bisa berkembang ya Mas. Terus ini Mas, untuk adanya desa wisata ya, untuk Mas Kaswannya sendiri itu bagaimana Mas untuk responnya atau tanggapannya itu seperti apa sih Mas menurut Mas Kaswan ini, gimana Mas? Ya, khususnya untuk desa wisata Ngororo lah ya. Desa wisata Ngororo sebenarnya selama ini kan mungkin udah lama digaungkan lah ya. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya potensi ada ya, bahkan banyak lah di Ngororo. Cuma kendalanya kita yang jelas itu kan beberapa fasilitas lah ya. Mungkin kalau saya boleh mengatakan secara jujur itu kan dukungan dari pemerintah yang bawah ya, bisa lah ya, beberapa fasilitas harapan saya lah ya, di istilahnya dipenuhi lah ya, dipenuhi agar bisa berjalan secara maksimal seperti itu untuk dari saya ya. Nah, satu lagi mungkin SDM kita masih banyak kekurangan lah ya, kita perlu menggait khususnya untuk teman-teman atau anak-anak muda ya. Tapi lagi-lagi mungkin kendalanya itu kan kita yang jelas belum mempunyai profit, belum mempunyai pemasukan, jadi itu mungkin menjadi sebuah kendala utama seperti itu. Jadi pokoknya harapan saya dukungan dari pemangku kebijakan lah ya, mungkin khususnya dari desa lah ya, agar kalau memang kita menggaungkan atau ingin memajukan desa wisata, paling enggak ya disupport lah, support yang jelas ya, fasilitas, dana dan sebagainya lah ya. Kita juga pengembangan. Syukur bisa mencari CSR karena beberapa desa wisata yang sudah maju selama ini kan karena diperkuat oleh CSR lah, seperti itu. Jadi harus pinter cari mungkin link atau channel lah ya. Iya. Pertanyaan relasi ya Mas ya. Iya betul. Nah, dari segi wisata ini perkembangannya ke depan harapannya gimana Mas untuk jauh ke depan? Jadi kita apa istilahnya memandang ke depannya. Kalau jarak dekat, jarak menengah itu kan mudah, tapi kan untuk jangka panjangnya menurut Kaswanto sangat diharapkan bisa lebih maju. Desanya juga wisatanya juga kulinernya, karena di Ngororo ini ada 9 dusun ini berbagai kuliner ada. Oke teman-teman, terima kasih Mas Kaswan untuk podcast hari ini. Kapan-kapan akan kita lanjut lagi untuk perbincangan podcast hari ini. Jadi terima kasih sekali sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol bersama saya Leron. Nah itu terima kasih banget. Nantikan video berikutnya di Desa Wisata Ngororo. Masih banyak lagi kuliner-kuliner yang ada di Desa Ngororo. Nantikan videonya. Terima kasih. Yang suka video ini silakan subscribe, like dan komen. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.